Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Sebelum memulai videonya, like, komen, dan subscribe dulu ya. Di video kali ini akan membahas analisis pengujian hipotesis dengan data saling bebas dan berpasangan menggunakan aplikasi Minitab. Sebelumnya, apa sih pengujian hipotesis itu? Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Adapun ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis yang sederhana. Dan yang keenam, hipotesis dapat menerangkan fakta. Terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua, hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis hubungan. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu, bagaimana sih langkah prosedur pengujian hipotesis itu? Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Nah, dalam langkah pertama ini terdapat H0 dan H1. H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji, sedangkan H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Dalam contoh soal ini sudah terdapat 2 sampel dan masing-masing data dari sampel tersebut. Dapat kita lihat, di sini kita telah mendapatkan datanya. Kita bisa langsung mengcopy paste dari Excel ini ke Minitab. Sesudah kita copy paste, kita bisa lihat data dari masing-masing sampel. Yang pertama, Kapuas Hulu ada 7 data, dan yang Pontianak ada 15 data. Sesuai dengan soal, terdapat 2 sampel, kita bisa langsung klik Start, lalu Basic Statistics,
Nah, kan terdapat 2 sampel, berarti kita klik yang 2 sampel T. Kemudian keluar, kita memilih each sample. Nah, untuk sampel yang pertama kita pilih Kapuas Hulu, dan yang sampel kedua Pontianak. Lalu others. Nah, di situ 95 karena taraf nyatanya 5%. Lalu oke. Dapat kita lihat, ini adalah hasil dari data soal yang tadi. Ada metode, deskriptif, estimation, dan tes. Untuk deskriptif statik, kita bisa lihat sampel untuk Kapuas Hulu terdapat 7 data. Untuk Pontianak terdapat 15 data. Kita lihat juga di situ sudah terdapat mean, standar deviasi, dan SMean-nya. Lalu ke tes terdapat t-value dan p-value. Untuk kesimpulan yang pertama, karena p-value-nya 0,092 lebih dari taraf nyata 0,05, maka gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan artinya tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa rata-rata jumlah curah hujan di Kapuas Hulu dan Pontianak tidak sama. Yang kedua, karena t-value-nya 2 kurang dari taraf nyata 12,70, maka gagal tolak H0 atau terima H0 artinya tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa rata-rata jumlah curah hujan di Kapuas Hulu dan Pontianak tidak sama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Semoga video kali ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.